Halo, selamat datang dalam pembelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas tentang materi jenis-jenis kelompok sosial. Jenis-jenis kelompok sosial: solidaritas mekanik dan organik, Gemeinschaft dan Gesellschaft, kelompok primer dan sekunder, in-group dan out-group, membership group dan reference group, kelompok formal dan informal, kelompok okupasional, dan volunteer. Emil Durkheim membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan yang didasarkan pada solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Sedangkan solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Ferdinand Tönnies membagi kelompok masyarakat menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft atau paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Contohnya, hubungan yang terdapat dalam keluarga, kelompok kekerabatan, dan hubungan dengan tetangga pada masyarakat tradisional atau pada masyarakat pedesaan. Menurut Tönnies, Gemeinschaft memiliki ciri-ciri sebagai berikut: intim, pribadi, dan eksklusif, suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Gemeinschaft dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu Gemeinschaft by blood, yaitu mengacu pada ikatan-ikatan kekerabatan, seperti keluarga dan kelompok kekerabatan. Selanjutnya, ada Gemeinschaft of place, yaitu suatu ikatan yang terdiri atas orang-orang yang berdekatan tempat tinggal atau tempat bekerjanya, sehingga mendorong orang untuk berhubungan secara intim satu sama lain dan mengacu pada kehidupan bersama di pedesaan. Contohnya, rukun tetangga dan rukun warga. Gemeinschaft of mind, yaitu hubungan persahabatan yang disebabkan anggotanya memiliki keahlian, pekerjaan, atau pandangan yang sama sehingga mendorong orang untuk saling berhubungan secara teratur. Gesellschaft atau patembayan merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri. Gesellschaft bersifat sementara dan semu. Di dalam Gemeinschaft, individu tetap bersatu meskipun tinggal secara terpisah. Sebaliknya, di dalam Gesellschaft, individu pada dasarnya terpisah meskipun ada faktor pemersatu. Strukturnya bersifat mekanis seperti mesin yang setiap komponennya memiliki fungsi atau kegunaan. Hal ini terjadi karena dalam masyarakat patembayan diutamakan berlangsungnya suatu hubungan perjanjian atau kontrak yang memiliki tujuan tertentu dan bersifat rasional. Masyarakat patembayan bersifat sementara. Contoh Gesellschaft atau patembayan adalah hubungan dalam dunia industri atau organisasi politik. Menurut Charles Horton Cooley, di dalam masyarakat terdapat kelompok primer. Kelompok ini ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Ruang lingkup terpenting kelompok primer adalah keluarga, teman bermain pada masa kecil, rukun warga, dan komunitas orang dewasa. Pergaulan yang intim ini menghasilkan keterpaduan individu dalam satu kesatuan, membuat seseorang hidup, dan memiliki tujuan kelompok bersama. Klasifikasi kelompok juga diungkapkan oleh Ellsworth Faris. Ia mengkritik Cooley yang menurutnya hanya menjelaskan kelompok primer. Menurut Faris, di dalam masyarakat juga terdapat kelompok sekunder yang formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan, seperti koperasi dan partai politik. William Graham Sumner membagi kelompok menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. Di dalam kelompok dalam dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Apabila kelompok dalam berhubungan dengan kelompok luar, muncullah rasa kebencian, permusuhan, perang, atau perampokan. Rasa kebencian itu diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain dan menimbulkan perasaan solidaritas dalam kelompok atau disebut in-group feeling. Anggota kelompok menganggap kelompok mereka sendiri sebagai pusat segala-galanya, atau etnosentris. Robert King Merton membagi kelompok menjadi membership group dan reference group. Menurut Merton, membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Sedangkan reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Kelompok formal dan informal.
Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan tegas dan kelompok ini sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggota. Kelompok formal ini memiliki struktur dan administrasi yang pasti, contohnya organisasi. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi dan struktur yang pasti. Kelompok informal ini umumnya terbentuk atas dasar seringnya pertemuan di antara anggota kelompok yang memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama. Contohnya adalah klik atau kelompok kecil di antara kelompok besar. Kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang tercipta karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Kelompok ini terdiri dari berbagai profesi atau memiliki pekerjaan yang sama, seperti Ikatan Dokter Indonesia. Kelompok volunteer adalah kelompok yang terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama juga. Namun, yang membedakan kelompok ini dengan kelompok okupasional adalah keberadaan kelompok ini tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Contohnya, tim sukarelawan yang membantu korban bencana alam. Sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.